Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Indah Wulandari dengan NIM 21130310113, Prodi S1 Pendidikan Kimia semester 3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran berbasis Prezi dengan topik titrasi asam dan basa. Nah, jadi untuk topik yang dibahas yaitu apa itu metode titrasi asam dan basa, bagaimana syarat metode titrasi, bagaimana prinsip metode titrasi asam dan basa, dan bagaimana cara melakukan titrasi. Nah, yang pertama yang saya bahas yaitu apa itu metode titrasi asam dan basa. Nah, jadi metode titrasi asam dan basa ini merupakan salah satu metode titrasi yang dilakukan untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam suatu sampel larutan yang dimana ditentukan dengan adanya kinerja indikator yang dapat menentukan titik akhir dari titrasi tersebut. Nah, pada titrasi asam dan basa itu tidak terlepas dari adanya indikator, titik ekivalen, dan titik akhir titrasi. Nah, jadi indikator itu merupakan suatu senyawa yang dimana untuk mereaksikan asam ataupun basa yang disertai dengan adanya perubahan warna yang sesuai dengan konsentrasi pada ion hidrogen pada saat melakukan titrasi. Nah, karena titrasinya itu asam dan basa, jadi menggunakan indikator asam dan basa. Nah, jadi indikator asam dan basa merupakan suatu asam atau basa organik yang memiliki satu warna jika konsentrasi pada ion hidrogennya tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan harga tertentu, dan warna lain jika konsentrasinya lebih rendah. Nah, jadi pada indikator asam dan basa ini sama ini pada warnanya itu tergantung dengan konsentrasi pada indikator tersebut. Kemudian yaitu pada titik ekivalen titrasi. Nah, jadi titik ekivalen ini merupakan titik yang dimana ketika asam dan basa itu dengan jumlah yang sama dan telah bercampur sehingga menunjukkan pH pada saat melakukan titrasi. Nah, pada titik ekivalen asam dan basa itu dapat ditentukan jika titrasi asam dan basa tersebut merupakan elektrolit kuat, maka memiliki titik ekivalennya yaitu pH sama dengan 7 yang berarti netral, dan jika asam ataupun basa tersebut merupakan elektrolit lemah, maka mengalami hidrolisis pada garam sehingga titik ekivalen larutannya itu memiliki pH lebih dari 7 atau basa. Nah, kemudian pada titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi ini merupakan titik yang dimana terjadi perubahan warna pada saat melakukan titrasi. Nah, pada titik akhir titrasi ini dapat kita lihat dari volume yang terdapat pada biuret tersebut ketika sampel yang telah dititrasi tersebut sudah berubah warna. Nah, kemudian titik akhir titrasi asam dan basa itu bergantung pada konsentrasi dari indikator yang digunakan. Nah, jika konsentrasi ion hidrogennya tersebut tinggi dibandingkan harga tertentu, dan warna lain jika konsentrasinya lebih rendah. Nah, kemudian indikator asam dan basa tersebut akan mengalami perubahan warna jika pH pada lingkungannya itu mengalami perubahan. Jadi titik akhir titrasi asam dan basa ini bergantung dengan konsentrasi pada indikator yang digunakan, sehingga eh, mengalami perubahan warna yang berkaitan dengan pH-nya. Nah, pada pH-nya tersebut juga berpengaruh dengan perubahan lingkungannya.
Nah, kemudian bagaimana syarat, metode titrasi? Jadi syarat untuk melakukan metode titrasi yaitu yang pertama, reaksi yang dilakukan harus berlangsung secara stoikiometri. Nah, jadi, kita perlu, mengetahui stoikiometri terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan, metode titrasi. Nah, kemudian, reaksi yang dilakukan harus berlangsung secara cepat. Nah, dengan adanya indikator, itu bertujuan untuk mempercepat proses titrasi sehingga dapat menentukan titik akhir titrasi. Kemudian yang ketiga, reaksi yang dilakukan itu harus kuantitatif. Yang keempat itu, pada titik ekivalen, reaksi yang dilakukan harus diketahui titik akhirnya secara jelas. Nah, di mana titik akhirnya itu, dapat ditunjukkan pada volume yang tercantum pada buret. Kemudian yang kelima yaitu harus adanya indikator baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, indikator inilah yang akan, menentukan titik akhir dari titrasi. Kemudian untuk syarat larutan, yaitu terdapat 2 jenis, yaitu syarat larutan standar primer dan syarat larutan standar sekunder. Nah, yang pertama yaitu syarat larutan standar primer. Yang pertama, mempunyai kemurnian yang tinggi, kemudian, mempunyai rumus molekul yang pasti, yang ketiga yaitu bersifat higroskopis dan mudah ditimbang, yang keempat yaitu larutannya itu harus stabil, yang kelima yaitu berat ekivalennya atau Be yang tinggi. Nah, larutan standar primer ini merupakan, larutan yang terdapat pada titrat atau sampel yang akan dititrasi. Nah, di mana harus sesuai dengan syarat yang sudah tercantum di sini. Kemudian yaitu syarat larutan standar sekunder, yaitu larutan yang berperan sebagai titran. Syaratnya yaitu yang pertama, harus memiliki derajat kemurnian lebih rendah daripada larutan standar primer. Yang kedua, mempunyai berat ekivalen yang tinggi untuk memperkecil kesalahan dalam menimbang. Dan yang ketiga yaitu memiliki larutan yang lebih stabil pada saat disimpan. Nah, kemudian yaitu prinsip metode titrasi ini melibatkan reaksi antara asam dengan basa, sehingga pada saat titrasi tersebut terjadi perubahan pH pada larutan. Nah, pada perubahan pH tersebut diikuti dengan mengukur pH larutan yang dititrasi tersebut dengan elektrode pada pH meter. Nah, yang dimana untuk daftar pH titrasi asam basa itu dapat disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, ini merupakan tabel titik ekivalen titrasi asam dan basa. Nah, yang pertama yaitu asa kuat berupa HCl dan basa kuat yaitu NaOH, yang dimana pH titik ekivalennya 7 yang berarti netral. Kemudian yaitu asam kuat berupa HCl dan basa lemah yaitu NH4OH dengan pH titik ekivalen kurang dari 7 yang berarti asam. Nah, kemudian jenis asam yaitu asam lemah seperti CH3COH atau asam cuka dan basa kuat yaitu NaOH, sehingga pH titik ekivalennya yaitu lebih dari 7 atau bersifat basa. Nah, kemudian yaitu asam lemah seperti CH3COH atau asam cuka dengan basa lemah seperti NH4OH, yang dimana pH titik ekivalennya itu bergantung pada nilai harga Ka dan Kb. Jika nilai Ka itu lebih kecil daripada Kb, maka pH titik ekivalennya itu kurang dari 7 sehingga bersifat asam. Kemudian jika nilai Ka itu lebih kecil daripada Kb, maka pH titik ekivalennya yaitu lebih dari 7 sehingga bersifat basa. Kemudian jika nilai harga Ka sama dengan Kb, maka
pH titik ekivalennya itu sama dengan 7 atau bersifat netral. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan titrasi? Nah, cara melakukan titrasi yaitu pertama kita harus menentukan rumusnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu rumus menentukan konsentrasi dengan rumus N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. Dan keterangan N1 sama dengan konsentrasi larutan yang belum diketahui dengan satuan mol eka per liter. Kemudian V1 sama dengan volume larutan yang belum diketahui konsentrasinya dengan satuan liter. Dan N2 sama dengan konsentrasi larutan yang telah diketahui konsentrasinya atau larutan standarnya dengan satuan mol eka per liter. Dan V2 sama dengan volume larutan yang telah diketahui konsentrasinya atau larutan standarnya dalam satuan liter. Nah, kemudian rumus normalitas. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari normalitas, yaitu N sama dengan Eka per V. N sama dengan normalitas atau mol Eka per liter, Eka sama dengan mol ekivalen dengan satuan mol Eka, dan V sama dengan volume dengan satuan liter. Nah, kemudian untuk mencari mol ekivalen. Nah, dengan rumus Eka sama dengan N kecil dikali A. N kecil itu merupakan jumlah mol dalam satuan mol. A itu jumlah ion pada suatu sampel. Kemudian Eka yaitu mol ekivalen dengan satuan mol Eka. Kemudian yaitu mencari berat ekivalen dengan rumus BE sama dengan MR per A. BE yaitu berat ekivalen dengan satuan GeK, kemudian MR yaitu massa molekul relatif dengan satuan gram per mol, dan pada bagian A yaitu valensi atau jumlah ion. Nah, kemudian eh, ini merupakan rumus mencari normalitas jika diketahui jumlah mol dan volume dalam mililiter, yaitu N sama dengan M per MR dikali 1000 per V dikali A, atau N sama dengan M per BE dikali 1000 per V. Dan keterangan N sama dengan normalitas dengan satuan mol Eka per liter, M sama dengan massa zat terlarut atau gram, MR sama dengan massa molekul relatif dalam satuan gram per mol, A sama dengan valensi atau banyaknya ion, dan V sama dengan volume dalam satuan mililiter. Nah, kemudian rumus hubungan normalitas dengan moralitas, yaitu N sama dengan N besar sama dengan M dikali A, atau N besar sama dengan N kecil dikali A per V. Nah, pada N besar itu merupakan normalitas dengan satuan mol Eka per liter, N kecil itu merupakan jumlah mol dengan satuan mol, N besar yaitu moralitas atau dengan satuan M, kemudian A yaitu valensi atau banyaknya ion, dan V yaitu volume dalam bentuk mililiter. Tadi sudah disebutkan mengenai rumus-rumus yang digunakan untuk titrasi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan contoh soalnya masing-masing. Nah, jadi yang pertama itu contoh soal mencari konsentrasi. Pada saat melakukan titrasi pada sampel A, ditambahkan titran dengan konsentrasi 24,3 mol Eka per liter, sejumlah 100 liter. Berapa konsentrasi sampel A ketika dibuat dalam 25 liter? Jawab. Nah, jadi menggunakan rumus mencari konsentrasi, yaitu N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. 24,3 mol Eka per liter dikali 100 liter sama dengan X dikali 25 liter. Sehingga 2,430 sama dengan X dikali 25. X sama dengan 2,430 per 25. Jadi, konsentrasi sampel A ketika dibuat dalam 25 liter yaitu sebanyak 97,2 mol Eka per liter.
Nah, kemudian yaitu contoh soal mencari normalitas. Diketahui larutan NaOH sebanyak 0,5 liter dihasilkan dengan cara melarutkan NaOH dengan Mr40 sebanyak 5 gram ke dalam air. Hitunglah normalitas larutan tersebut. Nah, untuk pembahasannya yaitu kita menggunakan rumus N sama dengan EK per V dan EK sama dengan N kecil dikali A. Nah, sekarang kita akan mencari molnya, yaitu dengan rumus N sama dengan gram per mr, sama dengan 5 gram per 40 gram per mol. N sama dengan 0,125 mol. Nah, kemudian karena jumlah ion OH-nya itu adalah 1, sehingga EK sama dengan 0,125 dikali 1, sehingga EK sama dengan 0,125. Nah, sekarang kita akan mencari normalitasnya, yaitu dengan cara N sama dengan 0,125 per 0,5 normal. Jadi, normalitas larutan tersebut sebesar 0,25 normal. Nah, kemudian yaitu contoh soal mencari mol ekivalen. Nah, sama seperti soal sebelumnya, yaitu jika 0,5 liter larutan NaOH dibuat dengan melarutkan 5 gram NaOH dengan eh, Mr sama dengan 40 di dalam air. Nah, jadi rumusnya yaitu EK sama dengan N kecil dikali A sama dengan. Nah, pada bagian mol itu kan sudah didapatkan, tinggal kita masukkan saja sama dengan 0,125 dikali 1 sama dengan 0,125 mol EK. Nah, kemudian yaitu contoh soal mencari berat ekivalen. Nih, berapa berat ekivalen dari H2SO4 dan H2C2O4? Nah, untuk menjawabnya yaitu pada H2SO4 itu kan memiliki dua atom H, yang dimana pada Mr H2SO4-nya itu sama dengan 2 kali berat ekivalennya, sehingga Be sama dengan Mr per 2, sama dengan 98 per 2, sama dengan 49 gram. Nah, kemudian pada H2C2O4 itu juga memiliki atom H sebanyak 2, sehingga Be sama dengan Mr per 2 sama dengan 90 per 2 sama dengan 45 gram. Nah, kemudian itu contoh soal hubungan normalitas dengan moralitas jika diketahui jumlah mol dan volume dalam mililiter. Yaitu, nah, pada reaksi H2SO4 mengalami oksidasi menjadi H2 plus ditambah SO4 2 min. Normalitasnya yaitu 0,25 normal dan A atau banyaknya ion yaitu 2 karena terdapat 2 ion pada H+. Dengan demikian kita dapat mencari nilai moralitas dengan rumus N sama dengan molar dikali A. Jadi molaritasnya sama dengan normal dibagi banyaknya ion, sama dengan 0,25 molar per 2, sama dengan 0,125 molar. Kemudian, dan rumus N sama dengan M per Mr dikali 1000 per V dikali A. Jadi, molaritas sama dengan massa per mr dikali 1000 per volume. Jadi 0,125 sama dengan massa per 98 gram per mol dikali 1000 per 500 mili. Jadi massa yang didapatkan yaitu 0,125 dikali 98 dikali 500 per 1000 sama dengan 6,125 gram. Nah, sudah dijelaskan mengenai contoh soal, kemudian kita
akan, menjelaskan mengenai kurva yang terdapat pada titrasi asam dan basa. Nah, pada, kurva titrasi asam dan basa ini dibagi menjadi, 4 jenis, yaitu, kurva titrasi asam kuat, basa kuat, kedua kurva titrasi asam lemah, basa kuat, yang ketiga kurva titrasi, asam kuat, basa lemah, dan kurva titrasi asam kuat dan basa lemah. Nah, yang pertama saya jelaskan yaitu mengenai kurva pertama. Nah, pada kurva pertama ini merupakan kurva titrasi asam kuat, basa kuat. Nah, pada kurva ini menjelaskan pada awal pH naik sedikit demi sedikit. Karena pada saat skala naik pada pH itu bersifat logaritmik, yang berarti pH sama dengan 1. Itu mempunyai keasaman 10 kali lipat daripada pH 2, yang dimana pada logaritma jika log 10 itu berarti 1, sehingga konsentrasi ion hidrogen pada pH 1 adalah 10 kali lipat pada pH 2. Nah, kemudian akan naik secara tajam di dekat titik ekivalen, yaitu pada pH 7. Nah, kemudian pada titik itu ion hidrogen yang tersisa masih sedikit, sehingga hanya membutuhkan sedikit ion hidroksida untuk menaikkan pH tersebut. Nah, kemudian yaitu pada titrasi kedua. Nah, pada kurva titrasi ini merupakan kurva titrasi asam lemah dan basa kuat. Nah, yang dimana kurva ini menjelaskan pada saat asam lemah itu mempunyai pH yang rendah pada bagian awal, sehingga pH akan naik secara lebih cepat di awal. Tapi pH juga menjadi kurang cepat jika mendekati titik ekivalen, sehingga pH titik ekivalen tersebut tidak tepat pada pH 7. Kemudian pH yang dihasilkan oleh titrasi asam dan basa kuat itu lebih dari 7. Kemudian ketika dengan titrasi asam lemah dan basa kuat ini pH akan berubah menjadi agak cepat di bagian awal, lalu naik sedikit demi sedikit sampai mendekati titik ekivalen, yaitu pada sekitar 9,5. Nah, itu merupakan titik ekivalennya. Nah, karena pada larutan buffer yang dihasilkan oleh penambahan dari basa kuat, itu yang dapat menyebabkan pH itu menjadi sedikit demi sedikit akan menjadi naik. Nah, karena pada larutan buffer itu berfungsi untuk mempertahankan pH sampai basa, sehingga dapat ditambahkan secara berlebih dan pH itu akan menjadi naik secara cepat mencapai titik ekivalen. Kemudian pada kurva ketiga, yaitu kurva titrasi asam kuat, basa lemah. Nah, yang dimana pada kurva ini menjelaskan pada asam kuat itu mempunyai pH yang rendah pada bagian awal, lalu pH akan naik secara perlahan pada saat mula-mula dititrasi. Namun pada saat mendekati titik ekivalen, pH naik secara cepat, sehingga pH tidak tepat berada di pH 7. Nah, yang dimana di sini menunjukkan pH-nya yaitu sekitar
4,9 salah. Kemudian pada titik ekivalen untuk asam kuat dan basa kuat itu mempunyai pH kurang dari 7. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pada kurva bagian 4. Nah, ini merupakan kurva titrasi basa kuat dan asam kuat. Nah, yang dimana pada kurva ini tidak menghasilkan kurva yang tajam atau bersifat tidak beraturan. Nah, di mana pada pH titik ekivalennya ini melebihi 7, yang dimana di sini dinyatakan pH-nya atas 7 karena sehingga pH ini ditunjukkan bersifat basa karena melewati titik ekivalen. Nah, di sini menunjukkan pH-nya yaitu sekitar 11,9 atau mendekati 12 sehingga bersifat basa. Nah, hal ini dikarenakan dalam kurva titrasi basa kuat dan asam kuat ini terdapat titik infeksi yang hampir serupa dengan titik ekivalen. Nah, setelah mengetahui kurva titrasi, sekarang mari kita menonton video titrasi asam dan basa. Baik, di sini saya akan menayangkan video titrasi asam dan basa. Yuk kita simak videonya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Bersama saya, Betty Handayani. Dalam video ini, kita akan belajar mengenai penetapan kadar asam salisilap dalam suatu sampel. Dalam video ini, kita akan menetapkan kadar asam salisilat dengan menggunakan metode alkalimetri. Dan alat yang digunakan adalah ball pipet, kemudian volume pipet. Nah, seperti yang dijelaskan pada video, alat ini merupakan ball pipet dan pipet volume. Nah, yang dimana pada benda ini berfungsi untuk mengambil larutan, baik larutan yang digunakan untuk titrat ataupun digunakan untuk titran. Nah, pada ball pipet inilah yang akan menarik larutan tersebut sehingga dapat diserap oleh pipet volume ini. Nah, yang dimana pada pipet volume ini bergantung dengan jumlah larutan yang ingin kita ambil, mulai dari 5 mili, 10 mili, 15 mili, 25 mili, ataupun 50 mili. 10 mili. Kemudian Erlenmeyer, labu ukur 100 mili. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, pada labu Erlenmeyer itu sebagai tempat untuk menaruh titrat atau sampel yang akan dititrasi. Nah, kemudian pada bagian ini merupakan labu, ini merupakan labu ukur. Nah, di mana pada labu ukur ini berfungsi untuk menaruh larutan atau sampel. Corong gelas, botol semprot. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, pada corong gelas itu berfungsi untuk membantu dalam menuangkan larutan yang akan dimasukkan ke dalam uret. Buret,
klem dan statif. Nah, pada buret itu merupakan tempat untuk menaruh titran. Dan bahan yang digunakan adalah asam oksalat sebagai larutan baku primer, NaOH sebagai larutan baku sekunder, etanol netral, indikator penoktalen, dan sampel yang berisi asam salisilat. Langkah selanjutnya yaitu melarutkan sampel. Siapkan sampel yang berisi asam salisilat, kemudian etanol netral. Etanol netral ini dibuat dengan cara memasukkan etanol ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 3 tetes indikator penoktalen, kemudian ditambahkan tetes demi tetes NaOH 0,1 normal hingga terjadi perubahan warna. Perubahan warna yang terjadi dari tidak berwarna menjadi merah sangat mudah. Masukkan sampel yang berisi asam salisilat ke dalam labu ukur dengan bantuan corong gelas. Kemudian tambahkan etanol netral. Kocok. Kemudian tambahkan Aquades hingga tanda batas. Lalu, homogenkan. Nah, pada bagian ini larutan tersebut dikocok agar homogen dan bercampur dengan rata. Masukkan larutan sampel ke dalam labu Erlenmeyer dengan menggunakan pipet volume 10 ml. Kemudian, tambahkan indikator penoktalen. Nah, pada bagian ini tujuan
dengan penambahan indikator phenolphthalein ini untuk mempercepat proses titrasi, yang dimana pada indikator tersebutlah yang akan menentukan titik akhir titrasi. Sebanyak 3 tetes. Masukkan larutan NaOH ke dalam buret. Larutan NaOH ini sebelumnya telah dibakukan dengan menggunakan asam oksalat 0,1 normal. Tanda bataskan larutan NaOH. Nah, pada bagian ini bertujuan agar titran tersebut sesuai dengan volume yang terdapat pada buret tersebut, yaitu sebanyak 50 ml. Dijajarkan dengan mata kalian. Kemudian, setelah ditanda bataskan, lakukan titrasi. Titrasi hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah sangat muda. Seperti yang sudah kita lihat tadi, yang dimana pada saat titrasi tersebut terjadi perubahan warna pada sampel. Nah, yang dimana pada fenomena tersebut menunjukkan titrasi itu sudah mencapai titik akhir titrasi, sehingga pada saat itu titrasi dapat dihentikan. Nah, lihat kan terjadi perubahan warna. Hentikan titrasi bila telah terjadi perubahan warna menjadi merah sangat muda, seperti ini. Amati dan catat volume titrasi. Nah, setelah terjadi perubahan warna, yang dimana telah menunjukkan titik akhir titrasi, jadi kita akan mencatat volume yang terdapat pada buret tersebut. Dan lakukan titrasi sebanyak 3 kali. Nah, pada yang dikatakan video tersebut, titrasi dilakukan sebanyak 3 kali. Hal ini bertujuan agar hasil yang didapatkan itu menjadi akurat. Dari hasil titrasi diperoleh data sebagai berikut. Titrasi pertama, volume titrasi sebesar 10,01 mili. Titrasi kedua, 10,02 mili. Titrasi ketiga, 10,01 mili. Rata-rata dari volume titrasi tersebut yaitu 10,013 mili. Dari hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus V kali N NaOH sama dengan V kali N sampel.
Nah, pada video ini itu menggunakan rumus sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di mana pada rumus ini yaitu mencari konsentrasi, yaitu N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2, sama seperti yang ditampilkan pada video ini. VNOH tadi sudah diketahui, yaitu sebesar 10,013 mili. Kemudian NNOH yaitu sebesar 0,1 normal. Dan volume sampel yaitu volume pemipetan yaitu sebesar 10 mili. Dan N sampel kita hitung. N sampel sama dengan 10,013 dikali 0,1 N dibagi 10 mili. Sama dengan, silahkan hitung. Untuk memperoleh bobot sampel, maka dihitung dengan menggunakan rumus berat sampel sama dengan konsentrasi sampel dikali berat ekivalen dikali 100 mili, yaitu volume dari labu ukur dibagi 1000. Silakan hitung bobot sampel dengan memasukkan konsentrasi sampel yang telah kalian hitung. Demikian video mengenai penetapan kadar asam salisilat dengan metode alkalimetri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Oke, jadi itu merupakan video dari titrasi asam dan basa. Nah, sebelumnya tadi kan yang sudah dipaparkan itu terdapat cara mencari konsentrasi. Oke, sekian dan presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata ataupun kesalahan teknis dalam presentasi ini. Sekali lagi mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Dadah.